Itu Al-Quran yang sifatnya zonni. Bisa boleh pemahaman, tapi pemahaman itu jangan sampai mengorbankan negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah didirikan lama dan tempat hidup kita berpijak, ya, dari dulu sampai hari ini. Kelompok-kelompok ini kan yang nenek moyangnya tidak ikut berjuang dulu, tidak ikut berdarah, ya. Kelompok transnasional, ajaran yang dari mana kemari datang ke Indonesia mau cari lahan baru dan ingin membuat gaduh, ya. Makanya saya sepakat, jadilah Islam Indonesia, ya. Kalau kita menjadi Islam, kalau mau jadi Kristen, jadilah Kristen yang Indonesia, jangan Kristen seperti di Eropa. Kalau mau jadi Islam, jadilah Islam Indonesia, jangan Islam seperti di Arab, ya. Kalau mau jadi Buddha, jadilah Buddha Indonesia, jangan seperti Buddha yang ada di Myanmar, ya. Karena kita punya kearifan lokal dan kekuatan ini, ya, yang menjadi perekat kita sesama anak bangsa. Di tengah kita beda suku, beda agama, beda latar belakang, beda pulau, beda bahasa, tapi kita masih tetap satu dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang kita harus jaga ini, ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita memahami bahwa kita sedang tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita Muslim, kita Kristen, oke, silakan. Nah, jadi kelompok-kelompok di luar kita bukan sebuah kelompok, kita akan menggagas sebuah gagasan yang sesuai dengan ajaran agama yang kita yakini kebenarannya dan sesuai dengan muatan kebangsaan, ya. Itu Anda bayangkan kelompok di Myanmar yang terusir itu semuanya beragama Islam. Dia punya agama tapi tidak punya negara. Karena terusir, maka terombang-ambing di tengah lautan. Ya, negara masuk ke negara satu dia diusir. Ya, masuk ke negara satu dia diusir, terdampar di Aceh. Ya. Kelompok Rohingya. Apa kita ingin begitu? Atau kita ingin sebagai pelaku membuat orang seperti itu? Kan tidak. Itu bertentangan dengan ajaran agama yang damai itu, dengan agama yang selamat itu. Nah, olehnya kelompok-kelompok, ya, di mana saja berada, terutama di Kabupaten Tojoununa, ayo saya ajak di Pondok Kalero, ya. Di Pondok Kalero itu jangankan, apalagi kita perbedaan tafsir agama sesama Muslim, tidak ada sekat bagi kita. Kalian semua adalah saudara, ya. Kita sedangkan terhadap Pak Pendeta saya seperti rombongan saudara, ya. Apalagi kelompok sesama dalam agama Islam gitu. Cuma persoalan beda tafsir, ya. Yang salah, yang keliru ketika kalian menganut tafsir agama yang kalian percayai benar, terus kalian mengkafirkan, mensesatkan, seakan-akan menjadi panitia surga dan panitia neraka, dan melebihi orang ini masuk surga dan ini masuk neraka. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang membuat gaduh, ya. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang diyakini kemudian dibid'ahkan, disesatkan, diharamkan, ya, dan dituduh semua musyrik dan masuk neraka. Nah, situ. Saya kira itu, ya. Kurang lebih saya mohon maaf, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sangat jelas sekali ya apa yang disampaikan tadi, tapi saya ingin tambahkan sedikit lagi tadi yang dijelaskan, ditanyakan tadi bahwa kita membentuk sebuah kelompok baru. Saya rasa itu ya mungkin itu keliru, karena justru dengan lahirnya moderasi beragama kita ingin menyatukan dua hal, ya. Jadi sekali lagi dengan munculnya moderasi beragama kita ingin menyatukan dua hal. Di dunia ini ada dua hal pemikiran, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya. Dengan adanya moderasi ini kita mau yang ke kiri jangan terlalu ke kiri lah, ya. Yang ke kanan jangan terlalu ke kanan.
Ya, ingat kita tidak punya yang tadi katakan tadi, kita bukan panitia yang paling tahu segalanya. Ya. Jadi dengan ada moderasi ini kita ingin merangkul yang sayap kiri ini supaya ayolah, masih ada ruang lingkup lain, jangan terlalu sempit seperti itu. Tapi yang kanan ini jangan juga terlalu liberal, atau yang kiri jangan terlalu liberal. Ya. Jangan terlalu mentafsirkan sesuai dengan logikamu sendiri, dengan seenakmu sendiri, ya, dengan pikiranmu sendiri. Yang ke kiri jangan terlalu berpikir bahwa ayat ini ya sudah gitu, kalau tidak, janganlah. Itu jadi maksudnya itu. Di Kristen juga seperti itu. Jadi Kristen yang moderat bagaimana menyatukan yang jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu kanan. Jadi dua ini dirangkul. Ya, itulah namanya pemikiran jalan tengah. Ya, bukan untuk menambah lagi satu kelompok baru. Ya, bukan. Yang berikutnya mengenai tadi ucapan selamat, ya memang ada di sebagian orang Kristen, ya begitulah, di mana-mana ada umat-umat yang pengenalan akan agamanya itu ada yang minim. Yang minim itu artinya dia mengharapkan orang lain supaya memberikan selamat, menuntut. Masa saya berikan selamat dia hanya ketika saya merayakan Natal dia tidak ucapkan selamat, saya menuntut. Itu berarti belum mengerti, ya. Jadi kita Kristen moderat, Muslim moderat, jangan maksakan. Kalau itu sudah ajarannya tentang itu, jangan kita masuk di situ. Kalau mereka tidak ucapan selamat, tidak masalah kan, toh kita masih tetap tetap bersapa, masih kita bisa bercerita, ya, tidak ada persoalan. Ya, itu prinsip saya. Ya, Anda tidak mengucapkan sama saya, yang penting saya masih bisa datang ke rumahmu, kamu juga pernah bisa datang ke rumah saya, kita masih bisa, itu sudah lebih baik daripada hanya ucapan selamat. Ya, saya pikir itu. Yang masalah LGBT tadi sudah dijelaskan. Ya, ingat tadi ada dijelaskan dari sisi agama tadi, bagaimana Tuhan memberikan hukuman. Ya, itu Tuhan yang memberikan hukuman, jangan kita. Jangan kita ambil bagiannya Tuhan. Ya, biarkan itu. Ya, biarkan itu jadi hak prioritasnya Tuhan, apa yang Tuhan membuat sama mereka. Tapi kita paling tidak kita bisa menasehati mereka, karena moderasi itu seperti itu. Kita tidak memaksakan, ya, tapi kita tidak cuek. Oh, LGBT, ya, biarkan saja kan. Itu bukan moderasi, bukan moderat. Kita harus membawa mereka kepada kebenaran, tapi dengan cinta, bukan dengan memaksa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Ya, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk dua narasumber kita ini dengan semangat moderasi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvani Karima. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Samsudin Pai bahwa moderasi itu adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap yang selalu menghindarkan perilaku pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Terus yang saya ingin tanyakan yaitu, mengapa kita bangsa Indonesia khususnya di kalangan Sulawesi Tengah ini membutuhkan perspektif dalam beragama? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari HMI, ya. Oke, pertanyaan yang menarik, analisanya bagus. Moderasi itu lahir sebagai antitesa dari ekstremisme. Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja karena ancaman ekstremis, dan itu sudah dipertontonkan. Adik-adik sekalian, kalau ingin lihat ceramah Burhanuddin Islah, bayangkan kenapa Indonesia tidak baik-baik saja, karena hampir di semua sendi kehidupan itu terpapar ekstremisme. Ya, kelompok ini semakin hari di Indonesia semakin membesar. Bahkan ada kegiatan yang dibuat di Gelora Bung Karno di Jakarta, itu kegiatan akbar.